Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Maulana dari kelompok 3. Di sini saya sebagai perwakilan akan membahas materi, yaitu analisis sistem informasi pelayanan masyarakat. Kelompok 3 berisi 1. Muhammad Yusuf Lutfi Jelal, 2. Ulil Faton, 3. Muhammad Hanif Maulana, 4. Dwi Amelia, 5. Alvina Gusti Pramita, 6. Sevara Humaira Putri. Di sini pertama-tama kami akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep sistem informasi. Yang pertama, pengertian sistem informasi. Jadi, sistem informasi adalah sebuah proses pengolahan data-data yang dilakukan oleh suatu rangkaian komponen-komponen untuk menghasilkan informasi yang bermakna untuk mencapai suatu tujuan bersama. Di dalam sistem terdapat bagian-bagian dari sistem atau biasa disebut subsistem yang saling bekerja untuk mencapai tujuan atau hasil bersama. Kemudian, konsep sistem informasi. Untuk melakukan proses sistem informasi, di sini diperlukan data-data. Pengolahan data satu dengan data yang lain di suatu sistem pasti memiliki cara yang berbeda. Data yang sudah menjadi informasi nantinya akan menjadi pengetahuan atau knowledge bagi si penerimanya. Kemudian, pengetahuan tersebut nantinya akan digunakan sebagai pengambilan keputusan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Aplikasi monitoring laporan aduan masyarakat di Desa Gedung Gede, Kecamatan Lumbir. Terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu perangkat lunak aplikasi. Pengaduan masyarakat menggunakan aplikasi bernama Tuan Desa. Kebutuhan fungsional dari aplikasi Tuan Desa adalah menampilkan splash screen atau antarmuka bagi user masyarakat. Yang kedua, metode pengumpulan data. Melalui wawancara kepada kepala desa untuk mengetahui kebutuhan masyarakat desa sebagai acuan proses pengembangan perangkat lunak berurutan dan terorganisir. Yang ketiga, sistem penyusunan aplikasi meliputi yang pertama laman login. Halaman login Tuan Desa menunjukkan tampilan login dari aplikasi Tuan Desa sendiri. Sebelum user atau warga desa Gedung Gede melakukan login, user harus memiliki akun. Cara mendaftarnya dengan melakukan pendaftaran kepada admin dengan menyerahkan fotokopi KK atau kartu keluarga. Kemudian user atau warga atau admin melakukan login dengan cara memasukkan username berupa NIK dan password, maka aplikasi Tuan Desa menampilkan halaman utama. Di halaman login terdiri dari input user dan password, tombol login untuk masuk aplikasi, dan menampilkan halaman utama. Kemudian terdapat tombol lupa kata sandi. Halaman utama. Di halaman utama terdapat berita terkini dan berita aduan. Di dalam berita terkini menampilkan halaman utama jika user telah berhasil login aplikasi Tuan Desa sendiri. Pada halaman utama ini terdiri dari berita terkini dan berita aduan. Berita terkini menampilkan berita atau informasi terbaru seputar Desa Gedung Gede. Kemudian berita aduan, menampilkan halaman utama bagian berita aduan. Pada halaman ini menampilkan hasil aduan yang telah diajukan user atau warga desa Gedung Gede. Kemudian terdapat formulir pengaduan. Halaman formulir aduan menampilkan formulir untuk mengajukan aduan dari warga desa Gedung Gede. Formulir ini terdiri dari 2 jenis aduan, kemudian komentar, lampiran. Jenis aduan meliputi aduan keramaian, kriminal, dan pelayanan. User dapat memberikan komentar dan memberikan gambar sebagai bukti aduan yang diajukan. 4. Sistem input data. Menggunakan metode manusia, yaitu dari aduan masyarakat desa. 5. Sistem output.
Formulir aduan yang telah diisi masyarakat akan ditampilkan di halaman berita aduan. 6. Sistem penyimpanan data. Data-data aplikasi diterima aplikasi ini terintegrasi dan tersimpan di website admin aplikasi Tuan Desa. Admin dapat mengedit untuk mengubah status aduan dan menghapus data aduan tersebut. 7. Feedback. Pada setiap aduan yang telah diunggah masyarakat yang tertampil di halaman utama memiliki kolom like dan komentar sehingga memungkinkan user atau warga lain memberi pendapat. Sistem informasi pengaduan online pada masyarakat Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan berbasis web dan Android. Di dalam web tersebut ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu perangkat lunak. Pengaduan masyarakat menggunakan website dan aplikasi e-pengaduan yang berisi menu untuk mengolah dan menginformasikan data-data yang berhubungan dengan aduan masyarakat, yaitu membuat aduan, memverifikasi aduan, dan menanggapi aduan. Yang kedua yaitu user atau masyarakat. User atau masyarakat berperan menginput data login untuk dapat masuk ke aplikasi, kemudian user akan menginput aduan ke dalam sistem. Yang ketiga adalah admin atau pegawai pemerintahan sebagai penerima data laporan aduan untuk selanjutnya ditanggapi. Empat, sistem penyusun aplikasi e-pengaduan. Yang pertama, laman login. Laman login berisi kolom pengisian data berupa user dan password pengguna atau warga yang digunakan untuk dapat mengakses aplikasi. Yang kedua, halaman menu. Pada halaman ini, user dapat melihat foto user dan nama user, serta terdapat menu-menu yang ada di aplikasi, yaitu beranda, informasi, profil saya, aduan saya, pemberitahuan, dan tentang. Pada halaman menu berisi 1. Beranda. Beranda merupakan halaman yang pertama muncul saat user membuka aplikasi. Pada halaman ini terdapat data pengaduan yang telah diverifikasi. Data tersebut meliputi nama, waktu, posting, judul aduan, dan foto. Yang kedua, informasi. Pada halaman ini, user dapat melihat foto user dan nama user, serta terdapat menu-menu yang ada di aplikasi, yaitu beranda, informasi, profil saya, aduan saya, pemberitahuan, dan tentang. Yang ketiga, aduan saya. Berisi riwayat aduan yang pernah dikirimkan oleh user. Yang keempat, pemberitahuan. Halaman ini memberikan tanggapan admin e-pengaduan atas pengaduan yang diberikan user. Kolom halaman buat aduan. Halaman ini muncul setelah user mengetuk tombol buat aduan di halaman beranda. Halaman ini digunakan untuk membuat aduan baru dengan mengisi form yang ada. Terdapat tombol kembali di kiri atas untuk kembali ke halaman sebelumnya. Detil aduan. Digunakan untuk menampilkan detail aduan. Data ditampilkan tersebut meliputi nama, user, foto, waktu posting, judul aduan, isi aduan, dan komentar. Terdapat tombol kembali di kiri atas untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian sistem penyusun web admin e-pengaduan. Di sini di dalam web terdapat yang pertama, halaman dashboard admin. Halaman ini digunakan untuk menampilkan pemberitahuan dan rekapitulasi jumlah data aduan warga yang telah masuk. Kemudian selain itu terdapat juga halaman aduan masuk. Halaman ini digunakan untuk menampilkan aduan masuk secara real time. Terdapat tombol hijau untuk melihat, tombol biru untuk memverifikasi, dan tombol merah untuk menghapus aduan. Selanjutnya, sistem input data. Aplikasi admin e-pengaduan di sini menggunakan metode manusia, yakni dari laporan masyarakat desa. Kemudian, sistem penyimpanan data. Data-data yang telah masuk dalam aplikasi e-pengaduan yang telah diinput akan terintegrasi dan masuk di website admin e-pengaduan. Kemudian selanjutnya, setelah masyarakat memberikan aduan, masyarakat akan menerima feedback berupa laporan aduan yang muncul di halaman aduan admin akan ditanggapi oleh admin atau pihak pemerintah
Selanjutnya, pihak pemerintah laporan aduan akan muncul di halaman notifikasi user milik masyarakat sebagai tanggapan dari pemerintah. Pengembangan sistem informasi pengaduan masyarakat Kabupaten Jepara berbasis web. Memiliki komponen yang pertama, perangkat lunak. Sistem pengaduan masyarakat menggunakan website pengaduan masyarakat Kabupaten Jepara. Kemudian yang kedua, metode pengumpulan data. Masyarakat menggunakan form dalam website untuk mengadukan permasalahan dalam menu pengaduan. Tiga, antarmuka halaman web. 1. Antarmuka admin. Dalam halaman utama admin dapat diinput data, edit, dan tambah data sesuai dengan fungsi menu-menu yang ada pada sistem admin. Dalam menu kategori, pengaduan pada hak akses admin, terdapat tombol edit untuk mengubah data kategori, terdapat hapus untuk menghapus kategori, dan terdapat tambah untuk menambah kategori pengaduan. Apabila admin sudah selesai melakukan pengelolaan data, admin dapat mengakhiri pengelolaan data dengan menekan tombol logout. 2. Antarmuka Bupati. Menu utama SKPD, yaitu menu yang digunakan untuk pengelolaan data yang berhubungan dengan SKPD. Dalam menu pengaduan, terdapat pengaduan masuk dengan status belum ditanggapi dan tombol ditanggapi pengaduan. Yang ketiga, antarmuka SKPD. Di dalam antarmuka SKPD terdapat beberapa menu, yaitu yang pertama dalam menu antarmuka Bupati terdapat menu pengaduan, arsip, dan profil untuk pengelolaan data yang ditujukan pada Bupati. Yang ketiga, tampilan menu pengaduan terdapat tombol menanggapi dan terdapat tombol menghapus untuk menghapus tanggapan yang sudah ditanggapi. Yang ketiga, jika Bupati sudah menanggapi pengaduan yang tertuju pada dirinya, status pengaduan yang mulanya menunggu tanggapan secara otomatis berubah menjadi sudah ditanggapi. Yang keempat yaitu antarmuka masyarakat. Dalam antarmuka masyarakat terdapat 5 menu dalam sistem. Yang pertama menu home, menu prosedur pengaduan, menu untuk melihat tanggapan, menu melihat grafik. Form pengaduan. Dalam menu pengaduan terdapat form untuk mengadu. Masyarakat dapat mengadukan permasalahan dalam menu pengaduan dengan mengisikan nama dan email yang sungguhan tidak dapat dipalsukan karena jika mengisi email tidak asli akan bermasalah pada proses tanggapan admin. Tidak dapat mengirimkan nomor yang digunakan untuk melihat tanggapan. Kemudian harus mengisikan pengaduan. Terdapat tombol untuk mengupload gambar jika diperlukan dan untuk link video jika diperlukan dan diharuskan mengisi kode CAPTCHA untuk keamanan data dan menyimpan data. Data akan dikirim ke pengelola pengaduan. Kemudian yang terakhir yaitu feedback. Masyarakat mendapatkan tanggapan langsung dari Bupati yang disalurkan melalui web di kolom tanggapan yang ditanggapi langsung oleh Bupati. Manfaat sistem informasi. Dalam kasus yang telah dibahas di atas, dapat diketahui bahwa penerapan sistem informasi sangat memberi pengaruh positif terhadap kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam kinerja pihak pemerintah dalam mendengarkan aduan-aduan dari warganya. Selain itu, dengan adanya penerapan sistem informasi berbasis mobile, juga memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan secara real-time, mempermudah dan memperluas jangkauan akses secara efektif dan efisien. Kesimpulan. Yang pertama, dari aplikasi Tuan Desa adalah aplikasi mobile sebagai platform dalam melayani masyarakat Desa Kedung Gede, khususnya mengenai pengaduan.
Aplikasi Tuan Desa ini dapat membantu kinerja aparatur desa dalam menanggapi pengaduan dari masyarakat dengan lebih efektif dan efisien. Kemudian, aplikasi e-pengaduan berisi menu untuk mengolah dan menginformasikan data-data yang berhubungan dengan aduan masyarakat, yaitu membuat aduan, memverifikasi aduan, dan menanggapi aduan. Kemudian dari Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Kabupaten Jepara berbasis web dirancang menggunakan PHP dan MySQL. Sistem dapat digunakan masyarakat dalam mengadukan permasalahan dan dapat ditanggapi oleh pemerintah melalui hak aksesnya. Ya, terima kasih dari kelompok 3. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.